Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa sillatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Zul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi syari'atil Islam. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatul a'lam, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, wabil khusus yang sangat kita hormati dan kita muliakan, Ketua Musalla Al-Ma'mur Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Hamidi Mahmud. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Para guru kami Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Ustaz Haji M. Salim Habib, Bapak Ustaz Haji Asisuddin Ya'qub, Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Agus Dustur Esha, guru kami Al-Mukarram Bapak Ustaz Nurul Amin Muti MPD, sahabat kami Al-Mukarram Ustaz Ahmad Faisal, Ketua Musalla Al-Ma'mur, Ketua Ikra Al-Ma'mur, Al-Mukarram Ustaz Ihya Ulumuddin, para guru, para sahabat yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena begitu banyak, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Para bapak-bapak yang ganteng-ganteng, para ibu-ibu yang cantik-cantik, para nenek-nenek yang imut-imut, para remaja Islam Ikra, baik Musalla Al-Ma'mur dan lain sebagainya, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya tanya Bapak Ibu semua, apa kabar, sehat? Udah makan? Udah mandi? Jemuran udah diangkat? Bapak Ibu kenal sama saya beberapa tahun lalu nonton aksi Indosiar, kirim dukungan SMS enggak? Agak. Pantesan saya kalah. Pada malam hari ini saya bangga, saya kagum, saya salut sama Ikra Al-Ma'mur, Musalla Al-Ma'mur yang telah mengadakan acara haul umum, musabaqah dan lain sebagainya. Saya turun dari kendaraan, saya masuk ke tempat ini, Masya Allah, jamaah yang hadir sampai luar-luar. MC-nya keren, ketua ikrarnya keren, jamaahnya keren, pialanya keren, penceramahnya alhamdulillah.
Mudah-mudahan kita semua yang terlibat dalam mensukseskan acara pada malam ini menjadi media, dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Bukan sound system masuk surga sama sound-soundnya. Yang main hadroh masuk surga sama gendang-gendang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke Mekah. Pengen ke Mekah, yang pengen tunjuk tangan. Alhamdulillah, saya doain yang tunjuk tangan mudah-mudahan segera dipanggil Allah. Untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah punya duitnya bro. Berangkat haji, berangkat umroh, jangan dulu mikirin duit, tapi yang pertama niat. Udah niat bro? Kalau udah niat, doa, usaha, maka Allah bakal kasih kemudahan. Alhamdulillah. Tahun lalu bu, saya berangkat haji 2019. Ada kawan saya aki-aki dari Cikarang, cuman gara-gara jualan singkong bisa berangkat. Alhamdulillah. Saya tanya, apa rahasianya kong? Kata dia, Ustaz, saya jual singkong sama kebun-kebunnya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ada mati, ada wafat. Kalau kita menyebut istilah mati, benar adanya. Kenapa? Karena teks-teks dalam Al-Quran menyebutkan juga dengan sebutan mati. Apa itu mati? Yaitu keluarnya ruh dari jasad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash. Masya Allah, orang sini hebat-hebat. Saya baca ayat semua tawadu, kagak dilanjutin. Saya pengen baca sekali lagi, Bapak Ibu, kalau saya baca lanjutin, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Masya Allah, hebat-hebat. Kalau saya baca ayat ini pasti semua bisa. Lanjutin Bapak Ibu, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Masya Allah, hebat-hebat. Maka kita juga menyebut dengan istilah wafat. Wafat diambil dari al-wafa, artinya apa? Sempurna. Maka ketika orang mengalami wafat,
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada 3 kesempurnaan yang telah ia dapatkan. Apa yang pertama? Telah sempurna rezekinya. Orang kalau udah mati berarti jatah rezekinya telah sempurna, sudah diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika kita orang-orang yang masih hidup, Allah masih memberikan jatah rezeki buat kita. Allah masih menyiapkan rezeki buat suami, buat istri, buat anak kita. Alhamdulillah. Tinggal kita ketika mendapatkan rezeki mengucapkan syukur dengan kata alhamdulillah. Pak, saya tanya, kira-kira kalau bapak ngasih duit sama bini ngucapin alhamdulillah apa kagak? Kira-kira alhamdulillah apa kagak? Tergantung. Kalau banyak, kalau dikit. Jangan sampai kejadian bu kayak di Cilincing, lakinya tukang ojek, pengen banget dengar bininya ngucapin alhamdulillah. Itu laki pulang ngojek bawa duit 20.000. Kata lakinya, mah mana alhamdulillah. Kata bininya, 20.000 alhamdulillah, dapat apa? Besoknya berangkat lagi pak laki, jam 7 pulang jam 10 bawa 40.000. Kata lakinya, mah ini 40.000, mana alhamdulillahnya? Kata bininya, ya 40.000 alhamdulillah, dapat apa? Besok lakinya berangkat lagi bu, jam 7 pulang jam 3 bawa duit 7,5 juta. Masya Allah, laki bawa duit banyak, laki ditanjain. Bang, abang mau minum apa? Lakinya pora-pora genit lagi. Kata laki, kalau teh mama tehin. Kalau jahe mama jahetin. Kalau susu udah. Ya ampun, abang, saya kagum sama abang hari ini bawa duit banyak banget. Tapi saya heran kok tadi abang pulang jalan kaki, motor abang mana? Laki gue jual. Maka ketika kita mendapatkan rezeki, kita ucapkan alhamdulillah. Ini artinya apa? Buat kita orang-orang yang masih hidup, Allah masih menyediakan rezeki buat kita. Makanya bu, besok kalau laki mau berangkat kerja, seperti yang diajarkan oleh Sayyidatina Aisyah dan juga dilaksanakan oleh Sayyidatina Khadijah, manakala Nabi akan berangkat, istrinya dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah duha dan dilanjutkan dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Ini saya tanya ibu, kalau laki berangkat kerja kira-kira ambil wudhu apa ambil HP? Ini kadang-kadang ya ampun, orang sekarang pada eksis, masak jengkol dia rekam taruh pasang status, masak jengkol.
masak genjer. Menu hari ini jengkol dan genjer. Yang kedua disebut wafat karena ketika orang-orang yang meninggal semakin tajam penglihatan dan pendengarannya, maka mereka orang-orang yang telah meninggal sesungguhnya mereka pindah alam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam salah satu khutbah Jumatnya beliau pernah berkata bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah untuk hidup selama-lamanya. Namun kematian adalah sebagai pemisah sementara dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzakh, dari alam barzakh ke alam mahsyar, dari alam mahsyar ke alam akhirah. Tinggal pertanyaannya, apakah kita nanti masuk ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka? Bo, saya tanya ibu, pengennya masuk surga apa neraka? Yang pengen surga tunjuk tangan. Alhamdulillah, Masya Allah. Inilah Pak wajah-wajah istri calon-calon surga. Tadi saya lewat penuh dengan cahaya. Silok kena lampu. Maka pertanyaannya, kenapa kita takut menghadapi kematian? Padahal mati adalah pintu untuk masuk ke dalam surga. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Mizanul Amal ada 4 alasan kenapa manusia takut menghadapi kematian. Yang pertama, karena manusia menginginkan untuk hidup di dunia ini lebih lama. Ini saya tanya, kira-kira di sini, mohon maaf dulu, yang paling tua, yang paling senior siapa di sini? Guru Haji Salim. Mohon izin, Guru Haji Salim usianya udah berapa? 37. Walaupun Guru Haji Salim udah senior, kalau ditanya, maka beliau menginginkan untuk hidup lebih lama lagi. Inilah sesungguhnya manusia menginginkan supaya hidup bisa lama lagi. Yang kedua, alasan manusia takut menghadapi kematian karena takut meninggalkan harta, benda, istri, dan anak-anak yang dicintainya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul. Diberikan hiasan pandangan kepada manusia untuk cinta kepada wanita. Pak, saya tanya Bapak, kira-kira kalau ada wanita perempuan lagi jalan pakai baju seksi, kira-kira Bapak tutup mata apa buka mata? Kenapa yang jawab ibu? Makanya Pak, kalau kita besok ngalamin kayak begini, kata Nabi, idza ara'a ahadukum imra'atan hasna'a fa'ajabathu
falyati ahlahu. Apabila kalian melihat wanita yang semok, bohai, bohenor, seksi, yang membuat kalian kagum, maka apa kata Nabi solusinya? Falyati ahlahu, maka buru-buru pulang. Buru-buru pulang, Pak. Pulang. Pulang. Jangan diintilin. Kenapa kita buru-buru pulang? Fa innal bud'a wahidun wa ma'aha mislul ladzi ma'aha. Karena sesungguhnya al-bud'u atau kemaluan wanita, apa yang dimiliki oleh wanita di luar sana sama dengan apa yang dimiliki oleh istri bapak di rumah. Sama. Kata yang di belakang Ustadz sama sih sama, cuman rongosannya beda. Kita kembali bahwa yang kedua, kenapa manusia takut menghadapi kematian? Karena takut meninggalkan istri, anak, dan harta berupa emas. Ibu pengen punya emas, pengen. Emang Pak, wanita demen sama emas. Makanya Pak, kalau besok laki istri bapak sakit, jangan buru-buru bawa ke dokter. Jangan buru-buru, bawa ke tukang emas. Gampang Bu, Pak, bedain antara emas asli sama emas palsu, gampang. Kalau emas asli, kalau mau ditimbang, diambil dalam kaca, ditaruh dalam timbangan, kelak ditimbang, taruh lagi dalam kaca. Emas asli. Kalau emas palsu, kalau mau ditimbang, dia turun sendiri. Kelak ditimbang, dia naik sendiri. Itulah emas Joko. Yang ketiga, manusia takut menghadapi kematian karena tidak tahu nanti di alam kubur seperti apa. Yang keempat, masih dilumuri dengan dosa-dosa yang pernah diperbuat. Karena itu kita orang-orang yang masih hidup, bekal apa yang nanti mesti kita bawa? Yuk kita lihat dalam satu riwayat. Dijelaskan dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umurul Akhirah. Satu hari Sayyidina Ali datang ke kuburan. Datang ke kuburan. Ustaz minta air apa, ambilin. Maka seolah-olah Sayyidina Ali ngobrol berkata dengan para penghuni kubur. Kata Sayyidina Ali, wahai para penghuni kubur, seandainya engkau bertanya kepada kami bagaimana hartamu, maka hartamu telah dibelanjakan oleh ahli waris. Kalau engkau bertanya kepada kami bagaimana rumahmu, maka rumahmu telah ditempati oleh ahli waris. Kalau engkau bertanya kepada kami bagaimana istrimu, maka istrimu telah menikah dengan orang lain. Maka seandainya kami orang-orang yang masih hidup bertanya kepadamu di alam kubur sana, bekal apa yang mesti nanti kami bawa, maka engkau di alam kubur sana pasti memberikan jawaban kepada kami, wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa
maka bekal yang terbaik yang mesti nanti kami bawa adalah bekal takwa. Para bapak dan ibu yang saya hormati, kita nih Bu sebagai istri lebih gampang masuk ke dalam surga daripada laki. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Kenapa kita lebih gampang kalau kita sebagai istri melakukan 4 macam? Apa yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha, kita rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Yang bagaimana yang diterima kalau sholatnya khusyuk? Bagaimana sholatnya khusyuk? Kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, orang yang sholat khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka sholatnya pakai perasaan. Bu, pakai apa? Pakai apa? Saya tanya ibu, beda enggak Pak? Orang melakukan sesuatu dengan perasaan atau tanpa perasaan sama apa beda? Beda. Satu hari lurah datang ke rumah kita, itu lurah duduk, kita tuan rumah nyiapin air buat lurah. Kata kita, Pak Lurah silakan minum, karena kita meminta tamu dengan penuh perasaan, maka tamu minum dengan nikmat. Contoh, jangan dipoto. Mau minum dipoto. Alhamdulillah. Silakan Pak diminum airnya, dimakan kuenya. Ketika kita meminta minum dengan penuh perasaan, maka tamu meminum air, maka 70 malaikat mintain ampun buat yang punya rumah. Masya Allah Pak Bu, itu tamu minum seteguk air, 70 malaikat mintain ampun. Coba kalau tamu minumnya 1 galon. Kira-kira berapa malaikat yang mintain ampun buat yang punya? Allahu Akbar. Lihat bagaimana sholatnya Nabi penuh dengan perasaan. Satu hari Pak Bu, Nabi lagi sholat sendirian di Masjid Nabawi. Ada sahabat yang menyaksikan. Selesai Nabi membaca Fatihah, yang dibaca surahnya Al-Baqarah. Ini saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau habis Fatihah, surah yang dibaca Al-Baqarah apa Inna A'tayna? Kata sahabat yang di belakang, palingan dibaca 100 ayat. Kelar 100 ayat beliau baca lagi. Kata sahabat palingan yang dibaca 200 ayat. Kelar 200 ayat beliau baca lagi. Kata sahabat palingan kelar surah Al-Baqarah, ternyata beliau baca lagi Ali Imran. Ali Imran kelar, beliau baca lagi Al-Maidah. Baru Allahu Akbar. Subhan wa shamat syahraha, rajin melakukan ibadah puasa. Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan. Wa ata'at zaujaha, taat sama laki. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Laki waktu nganten baru istri, perasaan cinta sama suami masih luar biasa, taatnya masih hebat. Kadang-kadang laki pengen minum itu gelas lengkap, ada tatakan, ada tutupan.
pengantin baru. Anak satu tatakan hilang, anak dua tutup hilang, anak tiga itu Pak yang tawanya paling kenceng dia itu. Dan yang ketiga disebut al-wafat, artinya apa? Telah sempurna balasan amal kebaikannya. Orang-orang tua kita, mereka yang telah meninggal dunia, mereka rindu mendapatkan kiriman doa yang diberikan oleh anak-anaknya. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, ada seorang ulama yang bermimpi. Ulama tersebut melihat orang-orang bangun dari tidur kuburan mereka masing-masing. Mereka mengambil nilai-nilai kebaikan yang dikirimkan doa dari mereka yang masih hidup, kaum muslimin wal muslimah. Ternyata di antara mereka ada orang yang tidak mengambil nilai kebaikan atau doa yang dipanjatkan. Ia duduk seorang diri. Maka ulama tersebut menghampiri dan bertanya, kenapa kau tak melakukan seperti yang orang lain lakukan? Maka dijawab, cukuplah aku mendapatkan kiriman bacaan Quran, pahala yang niatnya ditujukan kepadaku, yang dibacakan oleh anak-anakku. Alhamdulillah. Ini senang orang-orang tua kita di alam kubur sana mendapatkan kiriman doa, karena inti daripada haul adalah dengan kita doa. Bacaan-bacaan Quran yang kita niatkan untuk almarhumin wal marhumat, apakah nyampe? Pasti nyampe. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi membuat kitab namanya Ar-Ruh. Al-Imam As-Suyuti membuat kitab namanya Ar-Ruh. Dua ulama dengan guru yang berbeda, dengan aliran yang berbeda, dengan mazhab yang berbeda. Namun dalam persoalan ketika orang yang masih hidup, yang membacakan Quran, yang memberikan sedekah, yang niat pahalanya ditujukan kepada mereka orang-orang yang telah meninggal dunia, qad wasala, maka pasti bakalan nyampe. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita hadir pada malam haul ini, dengan doa yang kita panjatkan, orang-orang tua kita kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ingin rasanya bicara banyak persiapan yang sudah ingin saya sampaikan, namun waktu sudah larut malam dan saya khawatir Bapak Ibu punya agenda yang lain. Tentunya saya hadir pada malam hari ini bukan sebagai penceramah, tapi sebagai perwakilan yang mestinya ceramah itu abang saya. Kemarin teman saya ngumumin hari Jumat di Masjid At-Taqwa, itu dia ngumumin, dia bacain tuh undangan malam ini. Pas dia baca, karena yang mestinya ceramah abangnya, tapi yang ceramah dia, untung dia kagak keceplosan. Penceramah akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi perwakilan dari abang saya mohon maaf tidak bisa hadir karena beliau sudah 5 hari dirawat di rumah sakit Tiara. Sakitnya apa? Migrain. Kalau kata kita 7 ya Bu ya, atau miring sebelah, kepala berat sebelah. Maka dari itu mohon maaf kepada guru yang mulia atas ketidakhadiran abang saya karena sakit. Mudah-mudahan dapat dimaklum dan kita doakan mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan pantun jalan-jalan ke Jakarta. Kalau tak kena sampai. Maksud hati ingin terus berkata-kata. Saya takut bapak ibu udah pegel. Buah manggis, buah rambutan, buah salak, buah durian. Itulah nama buah-buah. Kuntilanak naik sepeda nabrak tiang listrik. Kuntilanak bego. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.